Kembali disergap pemirsa, 3 pemabuk menganiaya pengendara motor di tengah jalan raya kota Denpasar, Bali. Para pelaku tiba-tiba marah karena membonceng motor yang diduga tidak menanggapi. Aduh, di mobil harga, Bos. Aduh, di mobil harga, Bos. Dalam rekaman video amatir ini, 3 pria menganiaya pemotor yang berboncengan sepeda motor di simpang Jalan Teguh Umar, Kota Denpasar. Para pelaku mengeroyok pria dan wanita di tengah kepadatan arus lalu lintas. Polisi yang melakukan penyelidikan setelah video beredar luas di media sosial dan korban melaporkan kasus penganiayaan menangkap 3 pelaku. Hasil penyelidikan polisi, para pelaku sebelumnya mengendarai mobil dan menggoda korban. Korban sedang berboncengan dari arah barat, itu sempat digoda oleh para pelaku, tetapi tidak dihiraukan. Lalu pada saat di traffic light depan Pizza Hut, kembali korban dan pelaku ketemu. Salah satu pelaku mengacungkan jari tengah itu kepada korban, tetapi tidak ditanggapi. Lalu salah satu dari pelaku keluar dan melakukan pemukulan. Para tersangka berdalih menganiaya korban setelah pesta minuman keras. 3 tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari iNews melaporkan. Seorang kakek di Purbalingga, Jawa Tengah diamuk warga usai menyekap seorang bocah perempuan di dalam rumahnya. Warga yang kesal merusak rumah pelaku. Ratusan warga desa Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah menggerebek rumah Ahmad Sukar Sokarsan, 64 tahun. Ahmad menjadi bulan-bulanan warga akibat tindakannya menyekap seorang bocah perempuan 12 tahun di rumahnya. Peristiwa berawal saat korban, Ayu, izin bermain saat sore hari. Curiga korban tak kunjung pulang, keluarga berupaya mencari korban. Sejumlah warga yang curiga dengan pelaku mengintip rumah pelaku dan mendapati korban berada di kamar ditutup kain spray. Belum diketahui motif pelaku menyekap korban. Diduga korban mengalami tindakan asusila. Rame-rame warga pada mencari, kok rumah ini malah dikunci, orangnya nggak kelihatan kan itu. Maka akhirnya pada curiga. Saat itu korban lagi di mana posisinya tuh? Pas korban, ketemu itu? Korban di dalam rumah. Di dalam rumah lagi tidur atau gimana? Nah, katanya yang pertama lihat itu udah di bungkus sarung. Dibungkus pakai spray apa pakai sarung. Kondisinya anaknya sekarang masih sehat. Pada dugaan pencabulan ya, Dan? Dugaan ada. Hasil visumnya gimana, Dan? Sudah keluar atau belum? Belum. Hasil visum belum keluar, makanya kami sampaikan kembali bahwa kami terapkan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017. Yang bunyinya adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Petugas mengevakuasi korban dan pelaku ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis. Kasus ini ditangani Satreskrim Polres Purbalingga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Seorang wanita parubaya di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara tewas bersimbah darah di dalam ruko miliknya. 2 buah handphone dan uang hasil penjualan raib diambil pelaku. Polisi melakukan olah TKP menyelidiki tewasnya Hasmiani, 51 tahun, yang diduga dibunuh perampok yang menyatroni rukonya di Desa Kondara, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Janda 3 anak ini awalnya ditemukan dalam kondisi kritis di kamarnya akibat luka senjata tajam di kepala. Korban tewas saat dibawa ke Puskesmas Pakue. Peristiwa berawal saat korban berada di ruko bersama Hasni, karyawannya. Tiba-tiba, seorang tak dikenal masuk melalui atap ruko. Ketakutan, Hasni bersembunyi di kamar mandi.
Hasni lalu menelpon pacarnya yang tinggal di samping ruko untuk melapor ke polisi. 2 handphone korban dan sejumlah barang di ruko hilang digasak pelaku. Sudah meninggal atau bagaimana? Belum, masih ada napas satu-satu. Sabak ke rumah sakit nih. Nah, barusan naik kemarin karena banyak masih mau sama saya tuh. Kemudian masuk di dalam rumah, melakukan aktivitas yang dimaksud, diduga mengambil barang, kemudian diduga ketahuan oleh pemiliknya. Polisi masih mengejar pelaku, sementara jasad korban dimakamkan di pekuburan umum Pakue. Dari Kolaka Utara, Israel Yanas melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga tewas setelah makan olahan mie beracun di Grobogan, Jawa Tengah. 2 anak korban yang masih di bawah umur ikut makan mie yang diberi ibunya. Wanita ini menangisi kematian Lasmi, adiknya, warga Mangunrejo, Pulau Kulon, Grobogan setelah makan olahan mie. 2 anak Lasmi sempat muntah dan tak sadarkan diri dan mendapat pertolongan medis di rumah sakit hingga selamat. Polisi yang melakukan penyelidikan, ternyata mie yang diolah Lasmi terdapat kandungan racun tikus. Udah pada di kamar, udah pada, ya ada yang masuk. Setelah diselidiki di dapur itu ada sisa makanan yang sudah tercampur sama obat gitu. Kondisi sudah pada tidur semua dan ada busa pada keluar dari. Polisi menemukan sisa racun tikus. Hasil pemeriksaan pada sejumlah saksi, Lasmi diduga sengaja memberi racun tikus karena terjerat masalah ekonomi. Berdasarkan informasi dari saksi-saksi, dugaan ada faktor ekonomi karena sebelumnya si korban ini sempat meminjam uang untuk melunasi utangnya di salah satu bank. Namun oleh warga tersebut belum dikasih. Sambil menunggu suaminya datang pulang kerja dari Dempet. Waktu kejadian suami tidak ada di tempat kerja. Ya, karena jam 5 pagi sudah berangkat. 2 anak Lasmi berusia 5 dan 10 tahun masih menjalani perawatan di rumah sakit. Jenazah Lasmi dimakamkan tak jauh dari rumahnya. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara iNews melaporkan. Pemirsa, seorang preman kampung dianiaya korbannya di Labuan Batu, Sumatera Utara setelah memaksa meminta uang. Pelaku sakit hati karena korban selalu menghalangi jalan agar bisa mendapat uang. Ozi, preman kampung Pangkatan, Labuan Batu harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat karena mengalami luka berat. Salah satu bagian tangannya bahkan terpisah akibat senjata tajam. Ozi dianiaya tetangganya, Didin. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Bidin mengakui menganiaya Ozi karena meresahkan warga. Orang itu meminta-minta duit di motor itu. Gak bisa motor masuk ke dalam, Pak. Pengundinya, cuman dia itu mengawasinya, ada anggota-anggotanya disuruhnya gitu, Pak. Berarti seperti sebeteng lah di situ ya? Iya, Pak. Untuk dia malam itu pun bukan dia, cuman anggotanya disuruh diarahkan. Oh iya. Hasil penyelidikan polisi, pelaku emosi setelah bertengkar dengan korban. Pelaku membawa senjata tajam saat menemui korban. Sakit hati kepada korban. Ya, karena korban seringkali kerap sekali tiap hari menghalangi jalan tempat usaha si tersangka. Dengan emosi si tersangka mendatangi korban dan melakukan penganiayaan dengan membacok. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Seorang nenek tewas dalam kecelakaan usai menjemput cucunya pulang sekolah di Lamongan, Jawa Timur. Korban yang mengendarai sepeda motor tewas ditabrak truk. Peristiwa berawal ketika korban yang baru menjemput cucunya dengan sepeda motor melintas keluar dari gang menuju jalan raya.
Di waktu yang bersamaan, sebuah truk bermuatan batu kapur melaju dari arah Lamongan menuju Mantub. Saat kejadian, truk membanting setir ke kanan untuk menghindari motor di depannya. Naas truk menabrak korban ketika keluar dari gang. Sang nenek tewas di lokasi sementara cucunya kritis. Ibunya saja, anaknya luka parah, terbakar sedikit tadi, terus luka ini yang sebelah kiri parah Bang. Dari arah mana yang sepeda itu tadi? Ya? Dari arah mana yang sepeda? Dari arah barat sini mau nyebrang. Mau nyebrang. Tapi truknya itu buanter, menghindari kendaraan dari selatan. Kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Polisi memeriksa sejumlah saksi untuk memastikan penyebab kecelakaan. Dari Lamongan, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Modus isi pulsa, seorang pria di Bandar Lampung nekat mencuri handphone milik penjaga toko. Aksi pelaku terekam CCTV. CCTV merekam seorang pria berkendara motor mengisi pulsa di toko konter seluler di Jalan Imam Bonjol, Bandar Lampung. Usai mengisi pulsa, pelaku terlihat memantau situasi. Saat situasi dirasa aman, pelaku berupaya mengalihkan perhatian korban dengan meminta sejumlah barang pesanannya. Saat korban lengah, pelaku membawa kabur 2 handphone yang berada di atas etalase. Isi pulsa aku ngeliatin SM-nya kayak gini. Terus liatin, dia nanyain apa sih namanya, casan. Terus dia tuh kayak ngecek-cokin gitu. Pertama dia tuh temen aku di sini nggak ngeh kalau misalnya HP-nya tuh mau diambil. Terus tuh dia lah yang kabel yang ini bukan katanya tuh waktu ngambil satunya langsung dianya kabur. Korban laporkan aksi pencurian ini ke polisi. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada komplotan jambret mencari sasaran pedagang handphone online. Pelaku jebak korban dengan janji bayar di tempat. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.